Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Vaksin booster jadi syarat perjalanan domestik di Bandara Raden Inten II Lampung. Pemerintah resmi menjadikan vaksin booster sebagai syarat perjalanan domestik, termasuk di Bandara Raden Inten II Lampung. Aturan syarat perjalanan domestik untuk penumpang pesawat terbang mulai menggunakan vaksin booster sejak hari ini, Minggu 17 Juli 2022. Adanya syarat vaksin booster tersebut merujuk pada surat edaran Kemenhub yang dibuat berdasarkan kondisi perkembangan COVID-19 di dalam negeri. Hasil pantauan tribunlampung.co.id, di Bandara Raden Inten II Lampung sejumlah penumpang yang hendak melakukan penerbangan memang diharuskan vaksin booster. Di samping itu, Bandara Raden Inten II Lampung juga menyediakan layanan vaksin booster. Hal ini bertujuan agar penumpang yang hendak bepergian dapat melakukan vaksin terlebih dahulu. SM Klinik Kimia Pharma Lampung Dwi menyampaikan, pihaknya berada di bandara terhitung sejak tanggal 10 Juli 2022 lalu. Dikatakannya bagi calon penumpang yang sudah vaksinasi COVID-19 booster tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif COVID-19. Saat disinggung urgensi vaksinasi COVID-19 atau booster, Dwi mengatakan hal itu dikarenakan kasus COVID-19 mulai naik kembali. Lebih lanjut, Dwi menyampaikan bagi penumpang yang hendak melaksanakan booster tidak dikenakan biaya. Menurut keterangan Dwi, sejauh ini yang telah melaksanakan booster baru berkisar di angka 14 orang. Dwi mengimbau bagi setiap penumpang yang hendak melakukan perjalanan tetap mematuhi protokol kesehatan. Secara terpisah, seorang penumpang yang hendak melakukan perjalanan bernama Suyatmi menyampaikan telah melakukan booster sebelum bepergian. Berita selanjutnya, ratusan jamaah haji Lampung akan tiba esok hari di Bandar Lampung. Sebanyak 389 jamaah haji Lampung kloter 1 dan kloter 4 akan tiba di Islamic Center Raja Basa Bandar Lampung pada esok hari, yakni pada Senin 18 Juli 2022 pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Puji Raharjo mengatakan, rencananya besok pagi jamaah haji Lampung akan kembali ke tanah sang bumi Ruwajurai. Dari jumlah tersebut terdiri dari 389 jamaah haji Lampung beserta 4 orang petugas. Para petugas yakni tim pembimbing ibadah haji Indonesia Yubsir, tim pembimbing haji Indonesia Ahmad Nazori, Dr. Garizki dan Maria Laila Hadlari sebagai perawat. Berdasarkan jadwalnya, ratusan jamaah ini berangkat dari Arab Saudi dengan waktu Bandara Jeddah pada hari ini Minggu 17 Juli 2022 pukul 9:15 waktu Arab Saudi. Kemudian jamaah haji tersebut akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Indonesia pada 17 Juli 2022 pukul 23:55 waktu Indonesia Barat. Setelah itu tidak ada karantina dari Arab Saudi ke Indonesia. Tidak ada karantina dan kalaupun karantina juga diharapkan dilakukan secara mandiri. Kemudian selang 4 lamanya berhenti di Suta para jamaah haji pada pukul 3:55 waktu Indonesia Barat pada hari Senin 18 Juli 2022 ini kembali akan berangkat menuju Bandara Raden Inten II Provinsi Lampung. Lalu akan tiba di Beranti Lampung Selatan pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat.
Setelah itu akan ada armada bus seperti keberangkatan yang lalu akan mengantarkan ke asrama haji atau Islamic Center. Sesuai jadwalnya, pada pukul 5:55 waktu Indonesia Barat, jamaah haji yang telah menunaikan ibadah sebagai rukun Islam kelima tersebut sampai di Raja Basa, Bandar Lampung. Asrama haji tidak boleh ada orang lain yang keluar masuk. Jadi jamaah akan keluar dari pintu keluar Islamic Center untuk khusus jamaah dari Bandar Lampung. Kalau jamaah haji dari kabupaten lain, maka busnya akan masuk ke dalam asrama haji dan asrama haji wilayahnya harus steril. Lalu setelah jamaah haji dari Bandar Lampung yang akan pulang, maka berlanjut. Pada 19 Juli 2022 akan ada 388 jamaah haji asal Lampung Tengah yang akan kembali ke bumi Ruwajurai. Berita selanjutnya, jenazah pria tenggelam di pantai Sebalang berhasil ditemukan. Safarudin berusia 40 tahun, warga desa Tanjung Ratu, Lampung Selatan, yang hilang tenggelam terseret ombak saat memancing di pantai Sebalang, akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar 200 meter dari lokasi hilang. Dan tim Opsar Pantai Sebalang Rezi KN mengatakan, korban tenggelam di Pantai Sebalang berhasil ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi tenggelam. Dijelaskannya, dari lokasi arah bibir pantai sebelah utara, korban ditemukan kisaran 200 meter jaraknya. Korban sudah dievakuasi ke rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya, pencarian Safarudin, warga desa Tanjung Ratu, Lampung Selatan, yang dikabarkan hilang terseret ombak saat memancing di Pantai Sebalang terkendala cuaca. Relawan tim SAR Fitriansyah menjelaskan, pencarian terkendala cuaca dan ombak yang tingginya mencapai 3 meter di Pantai Sebalang. Karena terkendala angin dan gelombang besar setinggi 3 meter, proses pencarian menjadi lambat. Peristiwa hilangnya korban terseret ombak di Pantai Sebalang ini terjadi pada pukul 19:20 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada hari Jumat 15 Juli 2022. Sebelum dikabarkan hilang terseret ombak, korban awalnya bersama 3 rekannya, yakni Merdian Eka Saputra, Rahmat Hidayat, dan Julian Arsedo, mencari ikan di Pantai Sebalang dekat jeti PLTU Sebalang sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. 2 rekan korban, Hidayat dan Julian, mencari ikan dengan cara memancing, sementara Merdian dan Safarudin mencari dengan cara menyelam ke laut menggunakan anak panah. Keduanya lalu memulai untuk menyelam ke dalam laut untuk mencari ikan. Tak lama berserang, tiba-tiba ombak besar pun datang sehingga menggulung keduanya. Saat itu baik Merdian maupun Safarudin sempat menghilang karena kondisi sedang gelap dan juga hujan. Namun kedua rekan korban, yakni Hidayat dan Julian, berhasil menemukan Merdian yang terseret ke tepi pantai dalam kondisi pingsan. Sedangkan Safarudin tak kunjung ditemukan. Mendapat kabar pemancing hilang, Basarnas dan Polairut Polres Lampung Selatan dibantu warga langsung melakukan pencarian korban. Berita selanjutnya, sekolah dasar di Bandar Lampung wajib terapkan protokol kesehatan. Proses pendidikan di tahun ajaran baru, yakni tahun akademik 2022-2023, untuk jenjang sekolah dasar di Bandar Lampung akan dimulai esok hari, yakni pada Senin 18 Juli 2022. Masing-masing sekolah dasar diklaim sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kembali kedatangan siswa ke sekolah. Di 3 hari pertama, proses akademik akan dimulai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang disebut dengan MPLS. Proses MPLS akan berlangsung selama 3 hari, yakni terhitung sejak 18 Juli hingga 20 Juli 2022.
Setelah MPLS berlangsung, siswa baru akan memulai proses belajar bertatap muka dengan guru di ruang kelas. Selama proses MPLS dan masuk ke proses kegiatan belajar mengajar nantinya, Rita mengatakan setiap sekolah dasar di Bandar Lampung masih mengharuskan siswanya untuk menerapkan protokol kesehatan. Baik itu dengan cara mengenakan masker saat pembelajaran di dalam kelas dan menjaga kebersihan tangan. Untuk kelancarannya, ia berharap sekolah-sekolah akan berkolaborasi dengan orang tua ataupun wali murid untuk memberikan edukasi soal protokol kesehatan kepada para siswa. Pasalnya, untuk siswa di jenjang awal di 3 hari ke depan menjadi kunci proses peralihan aktivitas anak pada dinamika rumah dan kelompok bermain menuju dinamika pendidikan di fasilitas pendidikan resmi. Masih kata Rita, kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2022-2023 besok di jenjang sekolah dasar se-Bandar Lampung akan dilangsungkan secara 100%. Hal itu setelah menyesuaikan dengan aturan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah yang diatur dalam surat keputusan bersama 4 menteri. Beberapa persiapan yang sudah dihadirkan sekolah ialah seperti menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, toilet yang bersih, operasional kantin yang sesuai. Rita mengatakan setiap sekolah dasar di Bandar Lampung sudah dengan baik melakukan masa transisi dari pembelajaran jarak jauh menjadi PTM penuh secara bertahap. Transisi PTM dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan dan keselamatan peserta didik. Diketahui selama 2 tahun belakangan kegiatan belajar mengajar siswa dilakukan dengan daring atau online karena dampak dari pandemi COVID-19. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar sempat dibuka, namun karena kasus COVID-19 kembali naik, maka kegiatan belajar mengajar kembali diadakan secara daring. Berita selanjutnya, Bandar Lampung Expo 2022 resmi dibuka oleh Wali Kota Bandar Lampung. Wali Kota Eva Duyana meresmikan pembukaan Begawi Bandar Lampung dan Bandar Lampung Expo 2022 di lapangan Waidadi Sukarame pada Sabtu 16 Juli 2022 malam. Acara seremoni peringatan Hari Ulang Tahun Bandar Lampung yang ke-340 tahun ini dihadiri ribuan masyarakat Bandar Lampung. Adapun tema dari Bandar Lampung Expo 2022 yakni meningkatkan persatuan dan kesatuan untuk membangun ekonomi daerah dengan kolaborasi multi pihak. Seremoni pembukaan sendiri dimeriahkan dengan tari adat Lampung Nemui Nyimah dan tari Manjau Muloh oleh Sanggar Tapis Berseri binaan Wali Kota Bandar Lampung. Selain itu, agenda HUT Bandar Lampung ke-340 ini juga dimeriahkan oleh sejumlah artis kondang tanah air seperti Happy Asmara hingga Vicky Prasetyo. Kepala Dinas Pariwisata Bandar Lampung sekaligus Ketua Pelaksana Bandar Lampung Expo 2022, Yudi menyampaikan, jika kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi membangun kota Bandar Lampung. Selain itu, Yudi juga mengatakan jika Begawi dan Bandar Lampung Expo ini bertujuan memperkenalkan potensi wisata yang ada di Bandar Lampung. Diketahui agenda Begawi Bandar Lampung Expo sendiri akan dilangsungkan mulai 16 hingga 24 Juli 2022 mendatang. Rangkaian kegiatan ini sendiri berisi sejumlah perlombaan seperti qosidah, jajanan pasar, masak, solo song, pemilihan muli mekhanai hingga parade budaya. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana dalam sambutannya menyampaikan, jika Lampung Expo 2022 menjadi momentum untuk aktualisasi berbagai capaian pembangunan. Selain itu, Eva juga menyampaikan terima kasihnya kepada pegiat UMKM yang telah ikut berpartisipasi membangun perekonomian Bandar Lampung. Berita selanjutnya, ribuan warga Bandar Lampung ikuti jalan sehat HUT Kota Bandar Lampung.
Ribuan warga Bandar Lampung meriahkan Jalan Sehat yang berlangsung di Stadion Mini Waidadi Sukarame, Bandar Lampung pada Minggu 17 Juli 2022. Acara itu merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bandar Lampung yang ke-340. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62 Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun rangkaian kegiatan tersebut diresmikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana. Acara ini juga dihadiri oleh Kapolres Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto dan juga Dandim 0410 KBL Kolonel Infantri Faisal Izzuddin Karimi serta jajaran Forkopimda Pemerintah Kota Bandar Lampung. Selain itu, hadir pula artis kondang ibu kota yakni Vicky Prasetyo sebagai pemeriah acara. Acara Jalan Sehat ini menawarkan beragam hadiah undian seperti sepeda, kulkas, motor, hingga umroh gratis. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam acara tersebut. Diketahui, pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri menggelar Jalan Sehat di 4 titik lokasi. Di antaranya di Stadion Mini Waidadi, di Taman UMKM Bung Karno Kemiling, dan terakhir di Teluk Betung Selatan. Sementara itu, salah satu peserta Jalan Sehat yang mendapatkan hadiah umroh, yakni Supriyati, mengaku sangat bersyukur. Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyangka bisa beribadah ke Tanah Suci. Supriyati sendiri merupakan ibu rumah tangga yang sehari-harinya bekerja sebagai penjahit. Ia pun mengungkapkan akan mempersiapkan dirinya untuk berangkat umroh pada tahun depan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan